Salam, jemaat Kristus yang berbahagia. Kita akan memulai ibadah kita di hari ini, yaitu kebaktian ibadah kenaikan Tuhan Yesus yang membawakan firman Tuhan Amang Pendeta Resort, yaitu Pendeta Eben Simanjuntak, dan liturgis saya sendiri Sintua J. Silitonga. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat pengasihan-Mu. Bisa kami berkumpul di rumah-Mu yang indah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, yaitu ibadah peringatan hari kenaikan-Mu. Tuhan, bimbinglah kami dari memulai ibadah kami ini Tuhan, sampai selesai. Begitu juga Tuhan kami semua yang bertugas, dari Amang Pendeta kami, liturgis, song leader, dan semualah kami yang bertugas pada hari ini. Bimbing kami, biar apa yang kami kumandangkan di hari ini bisa jadi pedoman hidup kami di dalam perjalanan hidup kami sehari-hari. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, biar jangan terhalang berkat yang kami terima daripada Tuhan. Kami hantarkan doa dan permohonan kami ini kepada-Mu ya Tuhan, beralaskan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam, jemaat Kristus yang berbahagia. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan di acara kebaktian peringatan kenaikan Yesus Kristus dengan topik khotbah memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 98 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa.
Berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu. Dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya pekerjaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut. Di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan Allah, untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti
bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Oh Tuhan, tobu-tobu maaf, tolong lomoni rohani, rapor roh sonang mardalana, nang rahi
Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam bagi kita semua. Marilah kita membaca firman Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini, tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 hingga ayat 20. Kita akan membaca secara responsoria. Demikian dikatakan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing. Hari ini kita bersekutu kembali melalui acara ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing. Kita bersuka cita karena mengingat kembali satu peristiwa dari 5 peristiwa yang sangat besar dalam kehidupan kita orang percaya yang kita rayakan pada setiap tahun, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Hal ini telah kita nyatakan melalui pengakuan iman yang kita ungkapkan setiap minggu. Kita telah menyatakan kebenarannya melalui iman dan kepercayaan kita dengan mengatakan, "Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa." Dalam perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita lakukan pada hari ini melalui acara ibadah minggu, kita diingatkan dengan sebuah topik yang mengatakan memberitakan Injil kepada seluruh ciptaan. Bagaimana kita memberitakan Injil? Kita sebagai orang percaya melakukan perintah Yesus untuk turut serta dalam memberitakan Injil. Tentu kita dapat menunjukkannya melalui pekerjaan yang kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Apa yang dikehendaki oleh Allah yang kita lakukan dalam kehidupan kita merupakan salah satu cara kita dalam memberitakan Injil. Banyak hal yang dapat kita lakukan di setiap waktu
dan di setiap tempat untuk menunjukkan bahwa kita ikut memberitakan Injil. Bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada semua ciptaan Allah, yakni dengan cara 3M. Artinya menjaga, merawat, dan melindungi. Dan kita sebagai orang percaya tentunya tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jika kita diberi tugas dan perintah untuk ikut memberitakan Injil di tengah-tengah dunia di mana kita berada, khususnya dalam situasi saat ini, kita yang sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19, kita sebagai orang percaya, iman dan kepercayaan kita sedang digugah untuk membuktikan apa yang boleh kita lakukan dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Bahwa kita mau melakukan kehendak Allah sebagai bukti bahwa kita turut serta memberitakan Injil di tempat kita berada. Sebagaimana dikatakan Bapak Presiden Jokowi, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita sebagai umat bangsa, mari kita saling peduli, saling menjaga persatuan, saling menghormati, agar mata rantai virus COVID-19 ini cepat terputus. Dalam arti tidak memaksakan kehendak, sebagaimana kita lihat pada saat ini, pemerintah kita sudah menetapkan peraturan untuk memutus mata rantai virus COVID-19. Tetapi banyak yang tidak mau patuh, banyak yang tidak mau turut, serta tidak mau menunjukkan kepatuhan terhadap apa yang telah ditetapkan itu. Hanya karena ingin memaksakan kehendaknya. Akibatnya korban virus COVID-19 bukan menjadi berkurang. Justru setiap hari korban bertambah-tambah jumlahnya. Semogalah kita tetap dalam keadaan sehat, karena tetap taat dan setia melakukan perintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kepada kita. Kita melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Dalam arti kita bukan mau menunjukkan perlakuan seperti orang-orang yang berada di tempat sana. Mereka berkumpul. Apakah itu yang harus kita ikuti? Lalu kita tentu harus tetap menunjukkan ketaatan kita. Kita harus tetap mau taat dan sabar menunggu sampai keadaan yang benar-benar virus COVID-19 ini hilang dari muka bumi kita ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dari sejarah pada awalnya dianggap sebagai sebuah mitos belaka dan sebagai suatu cerita isapan jempol dari apa yang diberitakan oleh bapak-bapak gereja mula-mula. Bahkan banyak orang menggugat kebenaran ini. Apakah peristiwa ini kebetulan? Atau apakah ini sebuah rekayasa? Atau memang sebuah fakta sejarah? Tentu apa yang terjadi
dalam peristiwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah benar-benar merupakan fakta sejarah yang benar terjadi, sebagaimana ditulis oleh Lukas dalam Injilnya dalam pasal 24 ayat 50 sampai 52. Kemudian dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 dan 11. Dan juga dalam Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai ayat 20 adalah merupakan fakta sejarah yang benar. Lalu apa dasarnya menerima dan mempercayai hari kenaikan tersebut? Sebenarnya jika kita mau mempercayainya, ada satu bagian Alkitab yang sangat jelas menuliskan kisah tersebut. Lukas menuliskan kisah tersebut dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Dengan sangat jelas Lukas menuliskan bahwa kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus tersebut merupakan satu kesatuan dengan kematian dan kebangkitannya. Hal itulah yang ditulisnya menjadi latar belakang dari kisah kenaikan tersebut. Menarik sekali bagaimana Lukas memulai kitab Kisah Para Rasul tersebut. Dia menulis dan mengatakan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus sampai pada hari ia terangkat." Jadi Lukas tidak hanya menulis penderitaan atau kematian dan bagaimana kisah kebangkitan Yesus merupakan satu fakta sejarah dan bukan ilusi semata. Hal itu dengan jelas dinyatakan dengan pembuktian Yesus sendiri bahwa dia hidup dan naik ke sorga. Hal itu juga menjadi sorotan dari Lukas. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Hal ini menjadi salah satu cara untuk mengantisipasi adanya orang-orang yang meragukan atau yang tidak mengakui dan bahkan menolak kebangkitan dan kenaikan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam sejarah peristiwa ini kita dapat memahami bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menandai akhir kebersamaan Yesus secara fisik dengan para murid-muridnya di tengah-tengah dunia ini. Secara fisik Yesus beserta dengan murid-muridnya sangat dekat. Dan mereka masih bisa bersama Yesus di dunia ini setelah kebangkitannya selama 40 hari. Dan sebelum mengakhiri kebersamaannya, disinilah Yesus memberikan tugas kepada para murid-muridnya yang disertai sebuah otoritas atau sebuah kuasa untuk melaksanakan perintah Yesus tersebut. Kalau kita membaca dalam Injil Markus pasal 16 ayat 9 hingga ayat 20, memperlihatkan bahwa Yesus yang telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, semakin ditegaskan otoritasnya sebagai yang telah menang ketika ia diangkat ke sorga. Dan sebelum naik ke sorga, Yesus yang berkuasa dan menang memberikan penugasan kepada para murid-muridnya. Diharapkan supaya Injil ini dapat membantu orang-orang lain untuk dapat percaya
sehingga mereka juga menerima keselamatan itu. Kabar sukacita ini adalah Allah telah memberikan keselamatan bagi semua umat manusia di tengah-tengah dunia ini. Jalan itu hanya ada pada Yesus. Yesus Kristus anak Allah yang telah menjadi manusia, mati disalib, bangkit dari kematian, naik ke sorga dan sekarang berkuasa di sorga dan di tengah-tengah dunia ini. Dalam pertemuan Yesus yang terakhir dengan para murid-muridnya, sebelum Yesus naik ke sorga, Ia memberikan sebuah amanat agung, sebuah amanat yang sangat besar, yakni agar mereka ikut memberitakan Injil dengan menyerukan beberapa hal sebagaimana kita lihat, yakni pertobatan, keselamatan, penghakiman Allah, dan baptisan dalam nama Yesus. Karunia untuk menghadirkan kuasa Allah pun menyertai mereka yang percaya, sehingga mereka dapat mengusir setan-setan, mengusir roh jahat, berbicara dalam bahasa-bahasa baru, menyembuhkan orang sakit, dan banyak lagi pekerjaan lainnya yang bisa mereka lakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah menjadikan manusia sebagai partner kerja, sebagai pewarta keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Allah tidak pernah membiarkan umatnya berjuang sendiri di tengah-tengah dunia ini. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, tetapi Allah akan tetap menyertai setiap orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Markus sebagai pengarang Injil yang kita baca tadi, meski tidak pernah menjadi murid Yesus, namun setelah dibaptis, ia total menjadi pengikut Yesus. Bahkan mau menyerahkan nyawanya demi Yesus. Melalui Markus kita bisa mengenal Yesus dan juga karya keselamatan yang dilakukannya. Ia yakin bahwa Allah yang telah memanggil dia akan melengkapi, akan meneguhkan, dan akan menguatkan serta mengokohkannya dalam melakukan amanat yang disampaikan oleh Yesus. Sesuai dengan konteks penulisan dari Injil Markus, berita kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang disusul dengan kenaikannya ke sorga, memotivasi jemaat perdana untuk semakin giat dalam memberitakan Injil. Perikop terakhir dari Injil Markus ini, yakni pasal 16, juga sama dengan Injil lainnya. Tidak dimaksudkan sebagai penjelasan liturgis atau cara dan peraturan bagaimana seseorang menjadi pengikut Kristus. Jika dalam ayat 16 dikatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bukan dimaksudkan sebagai prasyarat dan bukan sebagai prosedur untuk menerima baptisan. Pesan dari Markus pasal 16 ayat 15 hingga ayat 16 adalah agar lebih giat mengabarkan Injil Kristus, sehingga orang berdosa atau yang belum mengenal Yesus Kristus percaya dan memperoleh keselamatan. Kalau dalam Injil Yohanes lebih jelas dikatakan
perintah itu, pergilah ke seluruh dunia. Dunia yang dimaksud bukanlah dunia dalam arti geografis, melainkan memiliki sebuah arti kiasan tentang perilaku manusia yang menolak dan tidak percaya kepada Kristus. Kata dunia ditujukan kepada manusia berdosa yang tidak percaya kepada Yesus, yang tidak mau mengikuti Yesus. Pada masa Yesus, dunia selalu dimaksudkan sebagai pelaku-pelaku kejahatan yang memberontak kepada Allah dan yang tidak mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dunia adalah lawan kata orang beriman yang setia dan ingin jadi pengikut Kristus. Karena dunia dikatakan membenci Yesus dan para pengikut-pengikutnya. Oleh karena itu, bagi dunia, kedatangan Kristus berarti penghakiman terhadap mereka. Di mana pada masa pelayanannya, Yesus mengatakan misi murid menaklukkan dunia ini dan akan mengusir iblis, sebagaimana ditulis dalam Injil Yohanes. Dalam rangka itulah, pada akhir pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, mengutus para murid-murid dan mengutus orang-orang percaya kepadanya untuk pergi ke seluruh dunia. Karena masih ada orang jahat dan masih ada yang menolak Yesus, yang tidak mau mengikuti Yesus. Istilah yang digunakan oleh Yesus dengan kata jamak dalam nats kita ini, yaitu arti kata seluruh, membuktikan banyaknya orang-orang jahat atau pelaku-pelaku dosa yang harus menerima berita Injil. Sesuai dengan pengutusan Yesus tersebut, Injil juga harus diberitakan kepada mereka, yang tentunya agar mereka turut diselamatkan. Dan ini juga merupakan bukti kuat akan konsistensi keselamatan universal yang dibawa oleh Yesus Kristus. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, keselamatan segala makhluk sudah merupakan tekad dan inisiatif Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Allah selalu berupaya memulihkan dan menyelamatkan ciptaannya. Semua bangsa dan segala makhluk akan kembali kepada keadaan semula sesuai dengan rencana penciptaan yang diinginkan oleh Allah. Nabi Yesaya misalnya telah menubuatkan damai sejahtera yang akan membuktikan kasih Allah kepada semua manusia dan ciptaan lainnya. Dalam Yesaya pasal 16 ayat 6 sampai ayat ke-9 dikatakan, serigala akan tinggal bersama dengan macan tutul, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedangkan singa akan memakan jerami seperti lembu. Anak yang menyusui akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak-anak cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak akan ada berbuat jahat
atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Jadi tujuan keselamatan ini merupakan pengharapan keselamatan segala makhluk di tengah-tengah dunia ini. Nubuatan mempunyai makna pada masa Yesaya dan makna eskatologis. Penugasan yang disampaikan dalam ayat 15 hingga ayat 18 menyatakan bahwa kuasa yang akan menyertai murid-murid untuk memberitakan Injil adalah mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Orang-orang Kristen dan gereja ada bukan saja untuk menikmati keselamatan dari Tuhan Yesus, melainkan dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Sebagai saksi-saksi Kristus, murid-muridnya diperlengkapi dengan kuasa. Tanda-tanda inilah yang dilakukan oleh murid Kristus yang sejati, menegaskan bahwa pesan Injil itu adalah benar, bahwa kerajaan Allah telah datang ke dunia ini dengan penuh kuasa, dan bahwa Kristus yang bangkit dan hidup dan yang sudah naik ke sorga bersama-sama dengan para pengikutnya dan bekerja melalui mereka. Jadi pemberian kuasa kepada para murid-murid yang akan memberitakan Injil memberikan keyakinan bahwa ada kuasa yang akan menyertai mereka yang diutus sebagai saksi-saksinya. Kalau dalam kitab Mazmur pasal 47 ayat 6 sampai ayat 10, kita membaca nyanyian sorak-sorai ketika Allah naik, diiringi bunyi sangkakala, karena kenaikannya adalah untuk memerintah sebagai raja atas segala bangsa-bangsa dan bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Ia naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu mengartikan bahwa dia yang telah naik sekarang telah memerintah bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Hari kenaikan adalah hari penobatan dan pelantikan Yesus sebagai Raja. Raja yang berkuasa di tengah-tengah dunia ini dan di sorga. Pelantikan Yesus Kristus sebagai Raja adalah momen yang menjadi kebanggaan bagi kita umat percaya, sehingga harus disambut dengan penuh kepercayaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setelah peristiwa kenaikan dari Tuhan kita, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan memerintah dari tahta kemuliaannya di sorga. Kitalah yang akan menjadi utusan-utusannya pada saat ini, memberitakan Injil kepada seluruh dunia. Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tuhatta Yesus madok, baritahon ma barita naulii, tu saluhut nati noppa, tu saluhut akanadong di tonga-tongani portibion.
perintah dari Tuhan kita Yesus Kristus yang pada awalnya ditujukan bagi para murid-murid ini. Dan pada saat ini perintah itu juga disampaikan kepada kita semua orang percaya tanpa terkecuali. Kita harus ikut aktif. Kita diberi tugas untuk melakukan perintah Yesus. Ia ingin agar kita juga ikut ambil bagian dalam memberitakan Injil. Pengalaman merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, karena Tuhan selalu menunjukkan apa yang baik dalam kehidupan kita, yang selalu menyertai dan memberkati kita. Tentu kita akan dapat terdorong dan dapat memotivasi kita untuk ikut menjadi pewarta Injil, pewarta berita yang baik dan yang berguna bagi orang lain. Untuk itulah kita dipanggil dan mau mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita dengan membagikan kasih yang telah kita terima pada saat ini. Tuhan telah mencurahkan kasih-Nya. Maka dari kasih itulah hendaknya kita mau membagikan kepada sesama melalui perbuatan-perbuatan baik. Kita dipanggil untuk melakukan amal kasih tanpa pandang bulu kepada siapapun yang membutuhkan. Injil itu harus tetap disampaikan kepada mereka. Kiranya Tuhanlah yang senantiasa tetap memampukan kita, melindungi kita, dan memberi kekuatan kepada kita dalam melakukan kehendak-Nya, dan tetap memberikan kesehatan kepada kita semua dalam menghadapi keadaan yang terjadi, yang melanda kehidupan kita pada saat ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyampaikan syukur dan terima kasih ke hadapan-Mu pada saat ini. Karena kami dapat bersekutu, kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing untuk merayakan, mengingat kebesaran Tuhan Allah, di mana Yesus Kristus kami peringati pada saat ini telah kembali naik ke sorga. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dalam persekutuan kami pada saat ini, yang mengajak kami, yang memerintahkan kepada kami semua orang-orang percaya untuk turut serta melakukan perintah dan tugas yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu memberitakan Injil kepada setiap makhluk yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya agar tetap bersedia melakukan apa yang telah diperintahkan Tuhan melalui perbuatan kami dalam kehidupan kami setiap hari. Dimanapun kami berada, pada saat kapanpun itu, kiranya kami dapat mampu untuk memberitakan Injil melalui perbuatan kami yang sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami tetap yakin dan percaya, kalaupun Tuhan telah meninggalkan dunia ini dan naik ke surga, tetapi kasih setia Tuhan tetap Tuhan tunjukkan dalam kehidupan kami yang masih berada di tengah-tengah dunia ini, yang masih menghadapi banyak pencobaan, banyak kesulitan, banyak penderitaan. Dan kami yakin
Tuhan akan senantiasa berkuasa menyertai hidup kami semua. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk dapat melakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, pada saat ini dalam persekutuan kami tetap menyerahkan diri kami. Lindungi kami ya Tuhan, lindungi setiap orang-orang percaya, lindungi setiap jemaat-Mu yang pada saat ini menghadapi kesulitan pandemi virus COVID-19. Tapi kami yakin dan percaya melalui kuat kuasa-Mu, kami akan tetap dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat seluruh orang-orang percaya dimanapun berada pada saat ini. Baik yang beribadah di rumah masing-masing maupun yang tidak beribadah. Sertai dan lindungi, berkati semua ya Tuhan, agar tetap hidup dalam sukacita. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Begitu juga saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang pada saat ini sedang dalam keadaan sakit. Kami tetap yakin dan percaya Tuhan juga melindungi, menyertai, serta memberikan kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 729 sambil mengumpulkan persembahan untuk huria dan diakoni. Yesus Kristus Tuhan, barita omang, barita nauni, tu salut na tinopari, tu salut na tinopari, asa manasti rohama. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua
semua ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gerejamu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersamamu di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gerejamu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gerejamu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman-Mu dan damai yang daripadamu bekerja di dalam gerejamu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu dan memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, akhirnya kita selesai mengadakan ibadah kebaktian memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus dan semua berjalan dengan lancar. Mari kita tutup acara ini, kita naikkan doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami telah melaksanakan kebaktian memperingati kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Baik yang ada di rumah dimanapun mereka masing-masing Tuhan. Kami telah mencoba memberikan terbaik bagi Tuhan dan bagi jemaat-Mu. Semua hanya karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Selanjutnya Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti kebaktian hari ini. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Kehendak-Mu jadilah Tuhan. Amin. Yesus Kristus Tuhan, barita oma, barita nauli, ku salut nati nopai, ku salut nati nopai, asa panas di rohama. Martopak-topak sugeri, marhasat